Assalamualaikum Sobut, balik lagi di segmen Sobut. Kali ini spesial karena gue ngundang salah satu pemudi yang keren, eh, yang menurut gue sih kisahnya itu layak buat kita dengar dan mungkin bisa menginspirasi cewek-cewek dimanapun yang lebih muda gitu. Eh, Termasuk anak gua gitu ya, karena anak gua ada dua juga cewek kan gitu. Dia udah ketawa Siap. nih, udah kedengeran suaranya. Baiklah, langsung saja Sobut semua kita sambut. Kayaknya Sobut juga udah tahu karena gua tulis juga kan namanya di, di judul video ini. Ada Kita nih judulnya. iya, kita sambut Ananda Dwi Rahmawati. Yeay. Nah, sepi Pak. Nanda, makasih ya. Sebelum itu, ya Makasih sama-sama. udah mau join di video YouTube gua. eh, Iya, Terima kasih juga buat Pak Utian yang udah undang saya. Saya merasa terhormat dan grogi. apaan sih gua kali yang makasih kayaknya. Iya Nanda, jadi gua undang lu karena motifnya apa? Gua menurut gua akan menarik gitu ngobrol sama lu. Kenapa? Karena lu cewek yang memilih profesi lah boleh dibilang ya. Memilih minat profesi di IT gitu. Sementara IT sendiri itu terkenalnya sama kebanyakan sama cowok-cowok. Betul. Dan lebih spesifik lagi, lu memilih jalur yang kebanyakan cewek di IT tuh nggak dipilih juga gitu, kayak eh, apa programming biasanya kan orang apa programmer. Kalau programmer ada lah banyak, di kita juga ada tuh Alin itu. Ya. Terus QA, terus support misalkan. Nah lu di sistem, di networking gitu, kayaknya nggak banyak, kayaknya nggak banyak cewek yang ada di situ gitu, yang Eh, fokus ke situ gitu. Nah, saya gue tahu ada tapi emang nggak banyak sih Pak. ya ada Ada tapi tapi nggak, memang nggak banyak, benar-benar. Nah, gue akan nanya-nanya ke sana, tapi sebelumnya kita akan flashback dulu ya. Gue lupa inget sih kapan kita pertama kali ketemu. Karena segmen Sobut ini itu eh, cerita tentang teman-teman gue yang berhasil ngasih pengaruh ke gue gitu, dan lu juga udah termasuk ngasih pengaruh ke gue karena lu nunjukin lu cewek yang beda aja gitu. Kapan kita pertama eh, kali ketemu, Nanda? saya ingat ingat banget sih pertama ketemu itu tahun 2016. Ya, Bulan Desember itu kan anjir, Pak Otian. masa bulannya lu inget sih? Iya, bulan Desember. Gue nggak Itu inget. eh, jadi trainer Lino Fast Track di SMK Sakti Pak di Sragen. Oh iya iya Diundang iya Pak iya Arnawan iya itu. iya iya, gua sama Estu waktu itu. Iya, Ya betul kan, betul. gua sama Estu. Berarti gua kenalnya sama Pak Ernawan dulu ya. Iya. Gua kenal sama Pak Dan Ernawan. Ya, baru belum belum kenal banget tapi tahu gitu dan ya terinspirasi aja, jadi tambah semangat. Oh, sebenarnya dulu kan pas ikut trainingnya kan nggak tahu apa-apa, itu cuman sekedar ikut doang itu, jadi ya terus habis itu ya belajar belajar aja. ya. Nih gini, di di training itu, saat itu kan training training Linux buat guru, ya kan? Iya betul. Gua diundang Pak Ernawan bareng sama Estu waktu itu. Nah, itu kan gak sembarang siswa gitu dipanggil buat ya udah lu ikutan aja ke sini dong. Gitu kan? Nggak gitu dong. Iya betul. Ya kan? Nah, apa alasannya lu bisa, pasti ada cerita dong kenapa lu sampai dipanggil ikutan kelas training Linux itu gitu. Oh, eh sebenarnya kan itu pas hari libur semester ya Pak ya. Jadi Hmm, sekolahan sepi gitu kan. ya, Nah, eh saya itu ikut dari hari kedua. Jadi hari pertama itu kan nggak ikut, hari kedua terus di WhatsApp atau SMS ya sama Pak Ernawan, terus ya. disuruh ikut gitu, disuruh nyoba aja datang gitu. Nah, kira-kira Dan kalau motivasinya sih,
Gimana Pak? Enggak. Pertanyaan gua, Eh, kira-kira kenapa Pak Ernawan ngontak lu gitu, bukan ngontak siapa gitu orang apa anak anak SMK lain. Lu waktu itu kelas berapa? kelas 1 Pak. Kelas satu lagi kan Kelas gitu. satu. Nah, kenapa kira-kira Pak Ernawan ngontak lu di Iya. WhatsApp lu? Eh, Pak Arnawan sih nggak ngomong langsung ya, cuman menurut saya, Iya, menurut lu gimana? Kenapa dia ngontak lu? menurut saya kan sebelum ada training itu kan ada Mikrotik Academy ya Pak ya. Oke. Eh, di bulan Agustus, September, Oktober itu saya ikut itu Pak, Di Mikrotik Academy tahun yang sama ya, 2000 dan sama ya betul. Jadi dua bulan sebelumnya, 2000 dua bulan sebelumnya 2016 itu ya. 16, Oke. iya. Oke. Itu ikut training Mikrotik Academy dan alhamdulillah dapat MTCNA pertama dan mungkin Pak Gokil. Arnawan Pak Gokil. Arnawan mungkin lihat dari sana dan saya dikasih kesempatan buat ikut training gitu sih. Umur lu berapa waktu itu? 2016 berarti 15 Pak. Iya betul. Umur Benar. Berapa orang yang ikut exam mikrotik itu? MTCNA ya, mikrotik Oh, sertif apa? Mikrotik associate ya belakangnya ya. Certified Network Associate. Certified Network Associate. Itu sekitar 10 orang sih Pak. 10 orang. Cuman yang dari kelas 1 itu saya aja, yang Oke. lainnya itu kelas 12 sama kelas 11. Oke, dan yang lulus berapa orang? Lulus itu sekitar 3 sampai 4. 3 Tapi sampai saya lupa 4. sih, itu Lu kakak tingkat semua ya, sih lu Pak. salah satunya gitu yang lulus itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nggak nyangka juga sih, belajarnya kan itu 2 bulan. Oke, gue akan mundur lagi ya. Gue akan mundur lagi nih. Gue nanya mundur lagi. Apa motif lu milih milih sekolah waktu itu apa jurusan TKJ ya berarti ya? TKJ. TKJ. Apa motif lu milih jurusan itu? Terus kenapa lu juga minat ada pas ada Mikrotik Academy lu juga ikutan? Apa motifnya? Eh, kalau alasan milih TKJ itu sebenarnya lebih banyak pengaruh dari orang tua sih Pak, disuruh ke TKJ gitu. Oke. Dan karena saya lihat ini kayaknya peluangnya bagus, terus didukung ya ikut aja gitu kan Pak ya. Ya. Dan terus kalau ikut Mikrotik Academy itu sebenarnya karena eh, Pak Arnawan kan jadi trainer juga kan, terus Ya. diliatin kayak dikasih motivasi tiap-tiap praktek di kelas gitu dikasih motivasi, Ya. terus dikasih gambaran kerja setelah lulus kayak gimana gimana terus jadi Ya. tertarik gitu sih Pak. Berarti Meskipun nggak tahu nanti hasilnya gimana ya nyoba dulu aja gitu. ya, berarti Pak Ernawan salah satu orang yang apa yang ngarahin lo juga dong. Yang ngasih pengaruh juga ke lo. Pak Ernawan termasuk yang ngasih pengaruh juga ke lo. Iya betul. Dia yang nasehatin lo gitu. Betul, Pak Arnawan, Pak Agung Suprapto. Ah ya, Pak Agung gue kenal juga. Ya, ya, ya. Betul betul. Dua orang itu. Oke. Oke. Berarti lu disuruh ya udah masuk TKJ aja, lu lihat peluangnya kayaknya peluangnya gede gitu ya. Tapi kan lu sadar nggak bahwa semua orang Iya. semua anak SMK itu milih TKJ gitu. Lu sadar kan waktu itu? Nggak juga. Sadar sih Pak dan sadar sih. Terus apa Dan pendapat lu? tapi kebanyakan kalau di eh, karena dulu saya kalau kalau dilihat di SMK kan jurusannya ada yang mesin, ada yang otomotif Ya, gitu dan ya. saya lihat saya lebih minat ke TKJ sih Pak. Karena IT. Gitu sih, cuman nggak ada alasan khusus dulunya nggak ada Oke. alasan khusus sih Pak. Oke, dulunya ya udahlah itu IT peluang kerjanya ada, ya udah lu ikutan aja. Gitu. Belum tahu sejauh apa gitu belum kebayang Oke. awalnya. Lalu ada Mikrotik Academy lu ikutan dan ternyata lu lulus.
di usia 15 tahun. Iya betul. Luar biasa. Habis itu kita ketemu. Apa yang terjadi setelah trainingnya selesai? Apa yang terjadi setelah? Oke, hari terakhir training, gue pulang. Gue diongkosin waktu itu. Terima kasih SMK 1 Gemolong ya. SMK 1 Gemolong saya diongkosin. SMK Sakti, Pak. SMK Sakti, sorry. SMK Sakti Gemolong. Terus, apa yang terjadi saat itu? Gitu. Pertama, Setelah itu, ya. saya add Facebooknya Pautian. Ya. Dulu kan tahu Facebooknya kan Ya, dari ya. Pak Rahman. Saya add Facebooknya dan saya ada niat kalau tahun depannya pas kelas 2 itu pengen PKL di Pautian gitu sih mikirnya. Ya, Itu dari awal pas setelah training itu langsung mikir gitu. Oke. Dan kalau sebelum PKL-nya itu jadi belajar, apalagi kebetulan itu kan ada LKS juga kan ya Pak ya. Jadi ikut timeline-nya LKS yang dipelajarin Linux, Cisco sama Windows Server kalau dulu itu. Iya. Dan Itu 2017 ya? Iya Pak, 2017. Nah ini menarik nih, banyak yang nggak tahu. Gue harus kasih tahu ke orang-orang. Nanda ini ikut LKS nasional mewakili Provinsi Jawa Tengah. Itu 2 kali, gitu kan? Iya. Waktu lu kelas 2. 1 kali Pak. 1 kali? Waktu lu nasional itu 1 kali, provinsinya 2 kali. Provinsinya yang 2 kali, sorry gue. Provinsinya lu mewakili apa? Kota Solo ya? Maksudnya mana sih? Sragen. Kabupaten Sragen 2 kali di Jawa Tengah. Itu gua belum ikutan ya. Kita belum ketemu ya. Belum. Oke. Ikutannya pas di nasional. Oke, pas di nasional, pas di Jogja. Betul. 2 kali di Jateng itu kita belum ketemu. Tapi lu ke Bogor pertama kali tahun berapa tuh? Untuk PKL itu? 2017. 2017? 2017. Oke. Iya. Jadi pas LKS pertama itu kan PKL di sana. Iya, lu di lombanya waktu itu di mana? Provinsi, LKS provinsi. Di Kudus, Pak. Di mana? Kudus. Pertama di Kudus, kedua di Kudus, kedua di Semarang. Oke, Kudus, Semarang, baru lo nasionalnya di Jogja. 2017. Iya, dan gimana? Karena itu kan kalau yang provinsinya 2 kali itu kan karena yang pertama itu kan juara 5 kalau nggak salah ya, harapan 2. Oke. Itu masih kesel belum tahu karena kan waktu itu iya total soalnya pesertanya itu 35 orang Pak, ceweknya itu cuma 2 dan ternyata kayak gap antara yang di kabupaten saya sama yang di kota Semarang itu kayak mereka itu lebih canggih dan saya baru tahu canggihnya gini gitu. Dan berarti lu sempat shock ya? Lu sempet shock dong waktu iya awalnya shock. Keren banget gitu yang apa secara apa mereka secara peralatan juga mereka lebih ini atau apa secara latihan mungkin mereka lebih intensif, lebih siap gitu lu ngeliatnya? Iya, kalau siapnya sebenarnya sama, cuman karena mereka mentalnya juga sih Pak, karena dulu kan saya masih kelas 2 juga. Ini mereka siapa nih anak kecil itu gitu ya? Kelas 3. Ini anak kecil siapa sih anak kecil nih? Iya, gitu. Ya sempat agak minder juga. Ya. Baru lu pas kedua kali LKS nasional 2018 berarti? LKS nasional 2019. LKS provinsi yang kedua di provinsinya iya 2018. Di Semarang itu baru lu lebih confident. Iya. Jadi lebih tahu strateginya gitu sih Pak. Oke, kalau menurut saya. Lu jadi juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus ada cibiran-cibiran di sekitaran lu?
apaan nih gitu anak kecil lagi. Nggak juga ya. Ya mungkin banyak yang nggak nyangka kenapa juaranya cewek. Terus yang banyak kan yang digadang-gadang juara tahunan kayak juara rutin gitu tiap tahun pasti yang menang dari sekolah sini dan Ya, ya. tiba-tiba ke Sragen gitu kan mereka gini gitu nggak Seragen kaget. dan cewek lagi gitu kan ya. Iya betul. Oke, oke. Berarti lu sempet satu lomba sama Sulaiman nggak? Bang Sul. Oh, di itu Pak, justru yang pertama itu dikalahin sama Mas Sulaiman 2017-nya. Wah, Sulaiman Anda ya. Anda emang belajarnya lebih cepat aja. Nggak apa-apa Iya, gitu ya. Jadi buat sobat yang belum tahu, iya Sulaiman juga betul. sekarang di apa di Bitek juga satu tim eh, di operation ya. Oke, nah lu 2017 magang terus waktu itu gua ngomong apa ya? Waktu itu. Lu gua suruh balik balik lagi ke sekolah ya. Udah lu balik ke sekolah terus beresin dulu sekolah lu gitu nggak sih? Atau apa yang lu ingat omongan gua waktu Iya, itu? eh saya kan dulu pengen langsung kerja di Bitek gitu kan Iya, Pak ya, iya tapi betul. ternyata usianya kurang gitu kan dan Betul. suruh selesain sekolahnya dulu, terus Ya, nanti kalau udah lulus tinggal bilang Bautian gitu ya. sih. Dan dulu telegram ke Bautian. Ya, karena lu kalau masih sekolah, gua bisa di ini karena mempekerjakan pekerja anak tuh nggak lu? Karena lu belum 18 tahun gitu. Nah, gua waktu itu Betul sih. kita ketemu lagi di Jogja. Walaupun di suasana lomba gitu, gua jadi nggak bisa ngobrol sama lu kan. Gua sama peserta lain atau pembimbing yang lain juga nggak bisa kan, karena Iya, gua ya 2019. karena gue jadi juri juga gitu. Tapi di 2019 itu kan ada beberapa orang yang berhasil gue kontak gitu yang sekarang apa barengan gitu ya kerja di Bitek. Nah, yang gue inget adalah Nanda, gue sebenarnya Bitek. lupa sama lo, bahwa gue udah ngejanjiin lo ntar kalau udah lulus join. Gue pernah cerita juga kan sama lo kan. Lu nanti ke apa lu harus ikut ke sama gua gitu, cuman Iya gua betul, nggak. dulu udah Iya, iya, iya. Jadi kayaknya malah anak-anak yang lain dulu deh. Gue lupa lah pokoknya. Gue lupa gimana terus Pak? jadi gue kan harus ngeset berapa orang gitu. Gue harus harus ngumpulin berapa orang dan itu udah terpenuhi gitu. Terus belakangan lu ngontak gue ya di 2019 berarti kan lu pas gabung sama Bitek Betul betul. Bulan Juli. bulan Juli. Oke, lu masih inget lagi. Itu berarti lu baru lulus banget ya? Iya Pak. Iya, Sebenarnya lulusnya itu bulan Mei, iya. cuman kan ada tanggungan LKS sampai bulan Juli. Oh ya, ya. Lombanya selesai hari hari Jumat, hari Sabtu. Lombanya selesai hari Sabtu. Ya, Terus hari Minggu atau Seninnya saya kontak Bautian. Selisih 1 atau 2 hari deh kalau nggak salah. ya, 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 ya. Lu sempat ke Bogor ya waktu itu? 2019? Enggak. Atau kita ketemu di Jogja ya? Beberapa kali. Sempat ke Bogor nggak lo? Enggak, Pak. Enggak ya? Ah, Bogor itu iya 2019 akhir, Pak, pas 2019 ya? rapat itu. Oh iya iya Tuh iya iya iya. Oke oke oke. Nah, gua udah habis limit gua waktu itu tapi cuman gua udah janji sama lo jadi gua tahu kemampuan lo dari Pak Hernawan juga. Terus ya lo udah menurut gua yang nasional itu semuanya semuanya udah yang terbaik gitu kan. Jadi gue bilang sama Pak Angga juga, Pak saya minta izin mau ngontakin apa peserta gitu, peserta di nasional. Jadi gue kontakin termasuk lu nggak termasuk sih sebenarnya. Ini lu yang kontak gue. Oke gue. Nanda nih gue lupa gitu. Nanda gue lupa beneran tapi alhamdulillah lu gue bersyukur lu ngontak gue jadi apa ya udahlah akhirnya kita bisa bisa di satu kantor cuman gue belum banyak gitu gua yang gua tahu tentang lu jadi makanya gua ajak lu ngobrol di sini gitu. Oke. eh Iya, Pak. Lu juga bilang lu sekarang sambil kuliah. Waktu itu juga kan lu bilang lu pindah eh, lu ngekos di Jogja karena lu sambil kuliah jurusannya apa?
RPL Pak. Jurusannya lebih dekat ke programming ya? Betul. Oke. eh eh, Berarti kegiatan lu kerja ya, kerja Bitek sama kuliah. Selain itu apa lagi Kuliah. aktivitas lu? Tiap harinya apa ya Pak ya? Belajar, Iya, belajar terus kuliah kan. belajar kuliah, Iya, maksud gue belajar. terus Selain itu apa? Itu gue tuh udah tahu lah pasti. ah saya ikut itu bangkit Pak kemarin baru Apa itu? 1 bulan Apa ini. itu? Apa itu bangkit? Bangkit itu kan program 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 kayak pelatihan gitu Pak Ya, dari Google, Tokopedia, Gojek, ya, ya, ya. dan jadi volunteernya asisten instrukturnya. Siapa yang Jadi asisten ngajarin? instruktur. Baru ini itu Pak mahasiswa semester 5 ke atas. Lu semester berapa sekarang? Semester 3 4 Pak. Lu semester 4. Lu ikut program Itu Pak. bangkit. Walaupun jadi Ya, asisten, tapi targetnya ngajarin semester 5 ke atas gitu. Semester 5 6 ke atas gitu. iya. Iya. Oke. Karena itu Pak Karena ada ceritanya. iya, gimana Karena gimana kan cerita dong. Gue mau dengerin. eh saya kan nggak tahu awalnya syarat daftarnya itu semester 5 ke atas kan, minimal semester 5. Ya. Saya tuh udah dari awal niat banget pengen ikut bulan Desember kemarin 2020. Ya. Nah ternyata dari awal itu udah nggak memenuhi persyaratan, ditolak gitu kan Pak. Oke. Terus dapat info Persyaratan karena itu ada buka lowongan oh, lu semesternya nggak kurang Pak, belum lu lima. lu daftar pertama jadi peserta, Iya, nggak masuk. nggak lolos. Terus ada pengumuman siapa yang mau jadi Iya, asisten. iya volunteer gitu. Volunteer, Nah oke. saya daftar Oke. lolos Dan gitu. malah lolos. Iya Pak, ya. Lu ngerasa itu jalan Tuhan buat lu nggak? Bukan sih? Kayaknya kayaknya Iya, kayak gitu ya. Gue pernah ada karena momen awalnya kayak lah, gitu juga. Ya. Gimana? karena awalnya kan udah niat banget pengen ikut gitu kan, karena lumayan ada gratis sertifikasi kan Pak, Ya, ya. Associate Cloud Engineer gitu. Oke. Nah ternyata dari awal udah nggak lolos. Ya. Ya, ya udah terus tiba-tiba ada info volunteer itu, coba daftar dan alhamdulillah keterima malah. Tapi dapat juga sertifikasinya. Lumayan pengalamannya. Sertifikasinya lu ambil sendiri atau gimana? Dengar-dengar sih dapat Pak. Oh, dapat juga. Oke. Dengar-dengar dapat tapi Oke. Jadi sekarang oke, ngomong-ngomong tentang sertifikasi, sertifikasi profesional apa yang sekarang lu lu punya, Nanda? Mikrotik. mikrotik ada Pak. Udah paling tinggi ya? Alhamdulillah. Terus gimana Pak? Iya, mikrotik udah apa aja mikrotik? Mikrotik oh, ada beberapa sih Pak. Yang MTCNA, Ya, MTCRE, ya, engineer itu. CTE, yang CASE yang security itu, ya, Security ya. routing engineer itu, Ya, terus Cine yang expert. terus traffic control CTE, ada 6 atau 7 ya Pak ya, lupa namanya Wow. sih sampai Wow. nggak hafal ya. Enggak. Lo apa itu maksudnya sombong Yang apa gimana? yang belum sampean itu, Ya. yang belum ada itu sertifikat trainer Pak. Oke. Karena harus keluar negeri sih. Oke. Dan lo apa bercita-cita Ya, mau nggak ngambil itu maksud juga? sombong ya Pak ya, nggak maksud sombong. Enggak, lu mau ngambil itu juga? Bercita-cita suatu saat gitu kalau pandemi lewat misalnya lu juga mau ngambil buat instrukturnya itu. Kalau ada kesempatan sih Pak, dan karena itu mahal sih kalau ada yang bayar. Ya, 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 Karena ya. juga sebenarnya mikrotik itu kan nggak relate sama pekerjaan sehari-hari gitu.
ya. Tapi kan lo yang bisa pakai yang buat ngajar. Maksud gua, kalau ada kesempatan aja ya, dan konsep bisa. networkingnya kan ini banget gitu. Kuat banget gua rasa Mikrotik, termasuk kurikulumnya yang menurut gua bagus juga gitu. Selain Mikrotik apa Di lagi? SMK. Itu yang Associate Cloud Engineer yang dari Google Cloud itu Oke, kemarin alhamdulillah dapat, oke, baru baru banget Februari kemarin Pak. oke, Terus ada lagi yang CompTIA Security Plus. oke. Terus ada OpenStack juga. OpenStack itu bulan Desember, bulan eh, Agustus 2019. OpenStack Satu CLA bulan, maksudnya. eh iya, coba 1 bulan setelah diterima kerja gitu, dapat kesempatan buat coba 2019. Oke, gua summary lagi ya, Terus Mikrotik, ada OpenStack, Google Cloud, eh CompTIA, CompTIA, terus apa lagi? Google Cloud, Azure. Azure Azure lu ada punya dua. juga. Oh Eh, my god. Umur lu berapa sekarang, Nanda? Umur lu berapa sekarang? 19 Pak. 19. Mudah banget, gila, mudah banget, Ah, gila, gila. Apalagi? Masih yang ada? AWS sih Pak. AWS itu belum ujian, tapi Oke, kemarin itu dapat voucher dari event Laskar Awan. oke. Apa ininya? Laskar Awan gitu. Examnya Jadi apa? ya, yang cloud practitioner Pak, yang Oke, paling oke, dasar. oke, oke, Itu oke. belum ujian sih. Ya semoga dapat sih. Amin. Ya. Lo apa apa yang lo rasakan memiliki semua sertifikat itu? Eh Jujur ya Pak ya. Ya, ya jujur. Biasa aja Oh sih. biasa. Karena lebih Lo tau gak? Banyak engineer, banyak banyak orang IT yang apa pengen dapetin eh, sertifikat yang lu punya gitu. Dan mereka mungkin udah nggak di usia yang misalkan kayak gue gitu ya, di usia yang kayaknya udah gue udah nggak sempet lagi deh gitu. Dan lu bisa dapetin itu di usia yang sangat muda gitu, 19 tahun menurut gue muda banget gitu. Dan lu nggak bisa bilang biasa aja gitu dong. karena ini sih Pak, karena semakin banyak sertifikasi kan banyak ilmu yang ditanggungjawabkan. Terus kalau ada yang nanya itu berarti kalau nggak tahu kan malu-maluin juga kan. Jadi Oke, gitu sih mikirnya. oke, Ya senang, cuman ya ada tapinya gitu. oke, oke. Ya, gua setuju sih. Maksud gua sertifikasi itu memang awalan lah, awalan buat kita. Oh, kita yakin udah ada di level itu gitu kan. Habis itu kita tinggal implementasinya atau apa yang Betul. tadi ngajar gitu. Itu salah satu yang biar nggak lupa sih gua rasa kayak gitu. Oke, Betul. lu kuliah, kerja kuliah sama ngajar juga, ngajar di luar kerjaan ya, berarti bangkit itu. Ada lagi nggak aktivitas lo yang lain? Iya, di luar kuliah dan kerja di bangkit. Udah itu aja. Eh Mastercard itu termasuk pekerjaan ya Pak ya? Itu Iya kan itu ngajar juga SMK kayaknya. juga sih, Oke, tapi berarti lu masuk juga ya. Itu bareng Pak Ernawan juga tau. Iya kan, ada di sana kan Pak Ernawan. iya bareng, beda kelas sih Pak, beda Oke, kelas. oke, oke. Oke, Betul. berarti Nanda, apa kerjaan lu berarti banyak juga ya, aktivitas lu banyak juga gitu. Nah, pertanyaan gue Yes. berikutnya, gimana lu atur waktu? Karena kalau gue ngelihatnya ya, setidaknya di yang gue tahu ada lo lah di grup gitu ya. Itu lo apa performanya terjaga gitu. Sementara aktivitas lu banyak gitu. Nah, apa? Gimana lu ngatur waktunya gitu? Gimana? Gimana lu ngatur semua semua kegiatan ini? eh Suka bikin itu sih Pak, tiap hari itu Ya, suka bikin to do list gitu. Jadi sehari ini
yang mesti diselesaikan itu apa gitu. Karena kan di Oke. kuliah itu kan tetap ada tugas kan. Ya. Nah, tapi tugasnya itu deadline-nya itu biasanya jam 12 malam atau Ya. enggak yang sehari atau seminggu. Ya. Nah, itu biasanya saya kerjain malam. Malam Oke. setelah kerjaan selesai. Ya. Jadi prioritasnya kerjaan dulu, terus baru tugas kuliah kalau malam, yang lain-lainnya itu kalau waktunya sempet. Yang Oke. kalau ada waktu senggang sore atau nggak jam 8 malam kayak gini, gitu sih. Berarti gua gangguin waktu Dan lu nih sekarang. enggak juga sih, Pak. Oke, tapi kan gua udah janjian kan maksud gua. Udah janjian, jadi dilonggar-longgarin. Oke, oke. Oke, berarti salah satu trik lo bikin to do list. Iya betul, tiap Oke. hari sih. Nah, ada momen entah kerjaan gitu yang gua nggak tahu ya, entah biasanya sih kerjaan deh kemungkinan yang dia tuh tiba-tiba aja ngedadak requestnya gitu. Nah, bisa jadi dia mengacaukan to do list lu gitu. Nah, lu Iya betul. gimana siasatinya? Kalau biasanya kerjaannya kan ada yang sampai berhari-hari troubleshoot gitu kan, Pak, Ya, misalnya. ya, Nah, itu biasanya tugas kuliahnya itu saya langsung selesain dulu. Misal jeda mau maghrib gitu kan, atau oke, pas dari maghrib ke isya itu kan jeda. ya, Nah, saya selesain waktu itu dulu, habis selesai baru lanjut kerjaannya sih. Karena biasanya waktu-waktu istirahat itu kan mereka mikirnya istirahat, terus saya ngerjain tugas yang lain dulu gitu sih. oke, oke. Berarti lu nggak ada istirahatnya dong? Ya ada sih, ada cuman ya karena mau nggak mau konsekuensinya gini ya dikerjain dulu tuh. Oke, oke. Dulu. Lu sadar ya bahwa lu makin banyak aktivitas, maksudnya itu kan keinginan lu juga gitu. Kerja, Iya kuliah, betul. lu ambil Udah konsekuensinya kayak gitu sih. tapi lu sadar itu ya. Iya sadar Pak. Lu menikmati. Enjoy sih, Oke. alhamdulillah. Nah, Karena seneng juga. ya, lu masih perlu hiburan lain nggak maksud gua? Atau itu juga udah gua udah menikmati kok gitu. Lu masih sempet apalah misalkan orang-orang kayak gua nonton film misalkan dengerin Oh musik kalau atau apa. saya suka baca buku sih Pak. Baca buku. Iya. Lu masih sempet Eh, baca buku. iya masih Pak. Eh, Buku apa? Fiksi atau buku eh, jangan-jangan buku fantasi, buku fantasi, terus fiksi sih, tapi lebih sering fantasi sih, fantasi apa? gitu. Terus Contohnya, contohnya. ya kayak novel fantasi. Oh, novel Percy fiksi gitu. Jackson, Percy Jackson, tau nggak sih Oh Pak? iya ya, versi Percy. Jackson gua tahu. Gua nonton filmnya, versi Jackson gitu. Saya baca bukunya malah nggak nonton filmnya sih. Gokil, 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 gokil. Oke, berarti apa itu semacam hiburan lu? Hiburan. Hiburan lu Iya, baca baca buku. iya. Menurut saya itu hiburan buat saya sih. Ya, 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 ya. Ya kan beda-beda buat orang gua. Kalau Iya, gua film aja gitu kalau gua. Oke, oke. Nah, sekarang bahas kuliah lu kali ya. boleh. Kuliah lu tentang programming itu sisi yang beda menurut gua dari kerjaan lu sekarang. Kerjaan lu sekarang di sistem networking, cloud, eh, DevOps terus nah sementara lo ngambil ngambil kuliah itu programming. Motifnya dulu deh, kenapa ngambil jurusan itu? Sebenarnya itu eh, faktor nggak sengaja sih Pak. Nggak Karena sengaja. Gimana? Iya, iya, gimana, gimana? dulu itu kan kalau mau masuk kuliah kan ada beberapa jalur kan Pak ya. Ya, Ada SNMPTN, saya tuh daftar nggak keterima. ya, Yang jalur tes, yang ujian mandiri, yang SBMPTN dan sebagainya ujian tes itu saya nggak ikut. ya, Karena saya emang niatnya itu mau kerja gitu kan ke Bogor. ya, Dan ada itu PBUB yang jalur prestasi di UGM. ya. Saya itu kan ada dua pilihan. Yang pertama itu rekayasa internet, lebih kayak infra gitu. Yang kedua RPL, ya keterimanya yang RPL gitu sih. Ya. Tapi lu maksudnya lu pilih dua-duanya atau saat daftar? Saat daftar pilih jalur opsi pertama itu rekayasa internet, Oke. yang kedua RPL yang
opsi pertama kan nggak keterima Pak, Ya. jadi opsi kedua yang diterima. Oke, oh berarti memang lo sebetulnya sempat milih rekayasa internet kayaknya masih berkaitan gitu ya. Lo Iya, anggapnya. masih berkaitan. Ternyata lo rezekinya di RPL Iya, dan lo betul. lanjut aja. Awalnya susah sih Ya, karena harus menyesuaikan kan. Karena saya baru tahu kayak pemikiran orang developer sama ya, infra itu beda. ya, ya, ya. Dan awalnya susah dan tapi kalau makin lama sih makin nikmatin aja dan anggap aja belajar dan jadi tapi makin tahu sih kayak orang bikin aplikasi itu langkah-langkahnya kayak gini 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 tuh jadi tahu. Jadi kalau Ya, ya orang-orang infra mau troubleshooting kan aplikasi jadi tahu gitu. Jadi ya. saya anggap aja ilmu baru gitu sih. Jadi melengkapi apa pengetahuan dan keahlian lu dong, yang tadinya lu Betul. di sistem terus sekarang lu jadi punya eh, keahlian pengetahuan baru gitu. Iya sih, lumayan karena di kerjaan kan nggak ada aplikasi gitu. Jadi ya, Ya, ya anggap aja ilmu baru gitu sih Pak. ya, ya, ya. Apa pemrograman apa yang udah lu lo apa lo Eh, ada praktikumnya gitu. Halo? Nanda, gua yang putus atau lu yang putus nih? Gua pause dulu kali ya. Oke, gimana? Jadi pemrograman ya. apa yang lo pelajari? Eh, awal bahasanya itu yang dipakai Python, Java, itu sih Pak. Dan Oke, sebenarnya kan kalau di infra itu kan Python itu kan kepake juga ya. iya Jadi benar. ya beruntung sih buat saya Iya, jadi iya, ikut belajar. Terus ada Java terus ke mobile apps itu ke Android. Terus kalau web itu sampai Laravel, React.js, JavaScript itu sih dari HTML, CSS iya, itu iya, dipelajarin juga. iya. Terus dari bikin desain juga ada Pak, desain grafis gitu ada juga. Jadi tahu sih Oke, oke. gambarnya gini. Gokil, 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 gokil. Eh, gua gua term ini gua sharing juga ya cerita tentang gua Baik, Pak. kuliahan gua. Jadi jadi gua bulan dari Maret, April, Mei, Juni, bulan Juli term ketiga itu gua ada pelajaran mata kuliah secure programming. Secure programming. Lu tau nggak? Gua deg-degan mata kuliah itu karena apa? Karena gua nggak bisa programming. jadi jadi rencana gue bulan April gue mau ngambil course programming dulu gitu. Jadi itu salah satu kelemahan gue, dan lo di kuliah lo udah dapat banyak banget gitu ya. Ya jadi ya beruntung sih karena kalau kalau nggak di kuliah mau belajar programming itu kayaknya waktunya juga nggak ada juga karena Ya, ya, fokus ke kerjaan ya. gitu sih Pak. Sekalipun ada resource-nya gitu di internet ya, ada course-nya Betul. banyak, cuman memang momennya aja Fokusnya ya. betul Pak. Ya, ya, setuju gua, setuju. Oke, Nanda, siapa idola lo? Siapa tokoh idola lo ya, yang masih hidup atau udah meninggal, yang Idola menginspirasi lo di kerjaan lo, IT gitu ya Pak. di kuliah lo misalkan? Siapa ya Pak ya? Atau nggak ada? Idola tapi nggak idola banget sih Ya, ya, kayak yang jadi menginspirasi lah. manusia nih. Ya kayak Pautian kan salah satu inspirasi tapi Lo mah itu mah ini gua loh. tapi benar Pak, tapi Oh dari ya. 2016 itu benar, benar. Salah Oke, satu, oke, karena ada terima kasih, beberapa terima gitu. kasih. Ya, ya, siapa lagi? Jangan gua dong. Nah, ada eh, Pak Arnawan juga yang ya pokoknya yang ikut berpengaruh. Tapi terus teman-teman juga yang ada di GCP Group itu ada beberapa kenalan orang GCP itu yang suka sharing-sharing gitu. Ya, Tapi kalau jadi idola banget sih kayaknya enggak sih, tapi jadi panutan gitu gitu sih Pak. oke, 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 gua paham. Tapi kalau idola sih, tapi saya tetap ingat orang tua sih kalau menurut saya. Oh ya, ya, ya. Gua pernah ketemu juga sama orang tua lu, dan mereka sangat sangat bersahaja dan
Gue malu tau ketemu orang tua lu. Aduh, ini gue enak nih. Lu bawa-bawa orang tua gitu kan. Karena Karena mungkin anak perempuan jauh bener, pertama. karena lu waktu itu masih kecil banget, lu masih anak kecil, makanya harus dianterin sama orang tua lu. Iya. Oke, nah balik ke pertanyaan tadi awal banget. Lu sekarang ada di industri yang mayoritas itu sebenarnya cowok gitu yang Betul. mendominasi, dan lu pilih bidang juga fokus yang saat ini Ke sih nggak banyak juga cewek yang apa yang ada di posisi itu gitu, di ngurusin cloud, ngurusin networking, ngurusin sistem gitu, ngurusin DevOps. Dan lu kayaknya pasih lah, lu termasuk yang di tim kita ya tim kita memang pasih semua ya, hampir 90% berarti tuh semua. jago-jago semua. Cuman lu termasuk gitu maksud gua. Nah, kenapa lu milih itu? Atau lu karena takdir juga aja lu? Atau nggak sengaja juga? Lu ininya jawabnya apa gitu? Karena Kenapa? itu sih, Pak. Karena saya itu kan dulu nyoba nyoba programming juga dulu pas SMK. Oh ya, ya. Networking, programming, Oke. desain tapi nggak terlalu sih karena emang mikirnya nggak terlalu kreatif gitu. Ya, ya, Dan ketika saya config di Linux di sysadmin ya. itu saya merasa cocok gitu dan kayak saya meskipun ini susah tapi saya eh, ngerti dan saya suka jalaninnya gitu sih awalnya. Iya, iya, Jadi kalau udah suka dan nyaman kan ngejalaninnya kan enak ya Pak, nggak ada beban gitu. iya, 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 iya. Gitu sih sebenarnya. Oke, dan sekarang lo berkenalan dengan programming juga, dan lo juga kayaknya mulai suka juga. Iya. Tapi tetap fokusnya kalau bisa kan bikin ada infrastruktur as a SSR, kode kan. S code ya, Code. ya, ya, betul, Iya, betul, betul. jadi ya nggak ada salahnya juga belajar programming kan Ya, tetap dan fokus. bener, gua setuju, maksudnya gua itu salah satu skill yang gua nggak punya gitu. Apa gua dengan usia gua yang udah nggak muda lagi gitu, gua ngerasa ilmu gua yang kurang itu cuman itu aja, programming gitu. Dan itu gue baru mau belajar coba sekarang gitu, dan lo beruntung gitu di usia yang muda dapet semua gitu. Nanda, gue akan Gimana Pak? ngasih dua pilihan gitu, dan lo harus jawab cepet ya. Boleh Pak. Dan lo baru ceritain alasannya, oke? Oke, Nggak insyaallah. banyak kok. Siap ya, siap ya, siap ya. Siap, siap. Oke. Firefox atau Chrome? Firefox Kenapa? karena dia open source Lah, Chrome juga open source, dan kayaknya alasan lo nggak itu deh. dan Kenapa? lebih suka Firefox. Meskipun Chrome itu ringan, cuman saya lebih suka Firefox. Oke. Ya, menurut saya nggak semua hal ada alasannya sih, Pak. Oh, suka aja gitu ya. Gokil, gokil, gokil. Oke. Oke, lanjut ya. Ya, Gunung atau pantai? pantai, Pak. Oke. Kenapa? Suka yang Karena panas-panas ya? nggak suka manjat-manjat dan capek sih. Oke, oke, oke. Siap. Ketemu orang baru atau baca buku baru? Baca buku baru sih, Pak. Tadi udah dijawab. Kenapa? Ya, Karena buku ya karena nggak ini ya, nggak cerewet ya? iya, karena saya itu kan orangnya susah buat sosialisasi, menurut Ya, saya sih, Pak. ya, ya. Kalau ketemu orang baru itu mau ngobrol apa itu bingung karena kita nggak tahu dia itu kita itu cocok ngobrolin apa gitu. Jadi Ya. takut nggak nyambung dan kalau buku kan ya Jadi kalau buku aneh kan gitu. kita beli bukunya dan kita tahu kita seneng aja. Oke, 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 oke. Tapi kan lu sering banget ngisi conference juga gitu kan? Iya. Ya Conference. itu buat melatih sih Pak menurut saya karena saya susah buat dulu kan saya masih kagum buat ngomong depan umum. Ya, Jadi itu ya. buat belajar sebenarnya menurut saya. Ya, ya, ya. Lu ngisi conference nasional, internasional, lu juga banyak ngisi meet up. Gua rasa tuh latihan yang bagus. Tapi gue juga sebenarnya sama sih kayak lu, maksud gua kalau perlu aja gitu.
Kalau Iya, work from home, iya sih orang IT kayaknya hampir semua gitu deh. Kayaknya kalau bisa ya udahlah di rumah aja gitu. iya. Oke, Jogja atau Solo? Jogja, Pak. Oke, kenapa? Kenapa? Dari Sebenarnya Gemolong itu udah lebih dekat ke Solo loh. Solo itu sebenarnya kalau orang orang luar taunya itu gede sebenarnya, tapi Hmm. lokasinya itu kecil, Pak. Kayak di UMS itu kan udah masuk Sukoharjo. Oke. Terus ada beberapa kayak mall-mall itu bukan masuk Solo, tapi orang taunya itu Solo, Oh, padahal bukan. oh, berarti apa dong? Gua harusnya bilangnya Surakarta ya? Iya mungkin. Dan tapi karena Apa emang suasananya kalau juga yang beda? ditanya kalau ditanya daerahnya lebih kenal Jogja, suasananya lebih enak di sini. Oke, lebih ramai Gitu juga. sih. Kalau nanya Jogja, nanya Jalan Solo suka bingung juga sih, Pak. Malah lu lebih Karena hafal Jalan Jogja sekarang. ya, Oke, oke, oke. Terakhir, Linus Torvald atau Elon Musk? susah sih. Linus Torvald aja. Linus Torvald. Kelihatan banget kayaknya lu emang emang itu deh. Lu nggak ada cita-cita jadi pengusaha? Maksudnya lu pengen, gue pengen 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 apa buka usaha gitu? Wah, kalau sekarang belum Belum sih. kepikiran ya? Tapi mungkin nanti nggak tahu ya, Pak ya. Karena baru 19 tahun dan belum ada planning sampai segitu. Karena menurut saya masih panjang dan beberapa planning itu mau saya selesaiin dulu. Oke, jadi lu udah punya list-list Ada, rencana lo gitu? ada. Apa cita-cita terbesar lo kalau gue boleh tahu? Dan sebutkan. Uh, itu uh, apa ya, Pak? Apa? Cita-cita terbesar saya pengen orang tua saya naik haji dulu. Waduh, luar biasa. Amin. Mudah-mudahan apa Itu bisa itu pertama ya, Pak. Amin. ya ya. Mudah-mudahan bisa apa terwujud ya cita-citanya. Amin. Oke, Nanda, makasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, Luar Pak. biasa nih. Gue yakin kisah lo bisa menginspirasi Sobut, terutama Semoga. terutama anak-anak muda gitu ya, yang lebih muda lagi dari lu apalagi gitu, biar bisa biar bisa. Terutama perempuan juga, karena nyari temen perempuan di IT itu susah sih. Jadi ngobrol kayaknya ya meskipun ngobrol sama cowok juga nyambung, tapi ya kalau perempuan mungkin aja sih, belum belum nyoba sih. Betul, hidup cewek, hidup perempuan. Apalagi hari ini Hari Perempuan Internasional, Pak. Seriusan? Iya. Sekarang tanggal 8 Maret, Hari Perempuan Internasional. Oke, selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan-perempuan di dunia, Iya, hari termasuk ini, Pak. Pas banget. termasuk Nanda. Selamat Nanda dan cewek-cewek di semuanya ya, termasuk istri gua gak tahu, dan anak-anak gua. Hari Perempuan. Dan gua akan, tau gak, gua akan minta anak gua buat nonton video ini juga nanti kalau udah gua upload, biar dia tahu gitu, biar dia ada referensi bahwa oh nih kalau kerjaan IT ya kayak lu itu, Nanda. Amin, Pak. Ya, makasih. Semoga Ya, pastilah. Makasih ya, Nanda. sama-sama, Pak. Mudah-mudahan semua cita-cita lo terkabul, kuliah lo lancar, kerjaan Amin. lo lancar, semua aktivitas lo yang tadi di luar kuliah dan kerjaan juga lancar. Amin semuanya. Makasih, Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobut, sampai ketemu lagi di segmen Sobut berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.